Saudara-saudari yang terkasih, dalam video kali ini kembali saya akan membahas tentang tahun jubileum 2025. Pertanyaannya adalah mengapa tema tahun jubileum 2025 adalah tentang harapan? Dan apa sebenarnya yang diharapkan oleh Paus Fransiskus dari tema ini? Dalam bula yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus yang berjudul Spes non confundit nomor 1, Paus berharap semoga tahun jubileum ini menjadi kesempatan bagi semua orang untuk menghidupkan kembali harapan. Spes non confundit, harapan tidak mengecewakan, yang merupakan judul bula, merupakan ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Mengapa harapan tidak mengecewakan? Karena menawarkan kepastian kasih Tuhan. Inilah yang diharapkan menjadi teman peziarahan untuk berjumpa dengan Tuhan, baik bagi mereka yang akan berziarah ke kota Roma, maupun yang merayakan tahun jubileum di keuskupan atau gereja masing-masing. Paus Fransiskus juga menempatkan harapan dalam konteks evangelisasi, bahwa misi gereja adalah membagikan pengharapan kita, karena semua orang berharap, dan dari dalam lubuk hati setiap orang memiliki pengharapan akan sesuatu yang baik. Harapan bersama dengan iman dan kasih membentuk sebuah keutamaan teologis yang mengungkapkan hakikat kehidupan Kristiani. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, indulgensi yang merupakan isi pokok dari tahun jubileum dalam bula Spes non confundit menawarkan sebuah penafsiran yang menarik ketika menyatakan pengampunan tidak mengubah masa lalu, tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi, dan bagaimanapun pengampunan dapat memungkinkan kita mengubah masa depan dan hidup secara berbeda, tanpa kebencian, permusuhan, dan balas dendam. Masa depan yang diterangi oleh pengampunan memungkinkan kita membaca masa lalu dengan mata yang berbeda dan lebih jelas, meski masih diwarnai dengan air mata. Saat ini kita dapat dengan mudah melihat secara langsung ciri-ciri budaya yang semakin tidak mau memaafkan dan lebih condong pada balas dendam dan kebencian. Sikap demikian ini tidak mengarah pada harapan melainkan keputusasaan, karena menghalangi kita mencapai kebahagiaan. Berikutnya, bula Spes non confundit merupakan kesatuan mendalam antara pewartaan, harapan, dan tanda-tanda yang menunjukkan perwujudannya. Orisinalitas dari bula Spes non confundit terletak pada penyampaian tahun jubileum dalam kesatuan mendasar antara pewartaan dan tanda-tanda yang menjadikan isinya nyata dan konkret. Sebuah pilihan yang membahagiakan tentunya, yang memungkinkan kita kembali pada pemikiran Konsili Vatikan II, terutama konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi, Dei Verbum. Pilihan untuk menempatkan pewartaan harapan dan tanda-tanda yang menjadikannya nyata dalam satu kesatuan yang mendalam memunculkan setidaknya dua kekhususan. Yang pertama, dengan mengacu pada tanda-tanda, pewartaan harapan yang selalu sulit didefinisikan menjadi terlihat dan nyata. Yang kedua, memungkinkan kita untuk mendekati zaman ini secara lebih langsung, dengan bahasa yang lebih cocok untuknya. Budaya tempat kita tinggal mempunyai ciri-ciri khas yang menjadikan gambar-gambar sebagai acuan utama dalam komunikasi. Lalu yang berikutnya berkenaan dengan tanda-tanda, yakni perdamaian, pewarisan kehidupan atau keturunan, narapidana, penolakan hukuman mati. Dalam daftar tanda yang diusulkan memang patut dicatat. Dengan demikian menghindari resiko berhenti hanya pada pewartaan harapan sebagai wacana teoritis tanpa merasa perlunya keterlibatan pribadi secara langsung. Akan terwujudnya perdamaian, pewarisan hidup atau keturunan, lalu terhadap para tahanan juga dibukakan pintu suci di dalam penjara oleh Paus, sehingga pintu tersebut menjadi simbol yang mengundang mereka
untuk menatap masa depan dengan harapan dan komitmen baru terhadap kehidupan. Seruan kepada seluruh uskup untuk bertindak sebagai juru bicara menentang hukuman mati, kaum muda dan orang tua, orang sakit, pengungsi, migran. Paus menegaskan, jangan sampai harapan-harapan mereka digagalkan oleh prasangka dan ketertutupan. Sambutan yang membuka tangan lebar-lebar kepada setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya, disertai dengan tanggung jawab, sehingga tidak seorang pun diingkari haknya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, seruan Paus yang disampaikan dalam Spes Non Confundit dapat diartikan sebagai tanda harapan. Lebih lanjut, yang memerlukan komitmen setiap orang agar ciptaan dihormati dan dilestarikan secara menyeluruh, secara holistik. Dengan cara yang sama, seruan untuk mengampuni utang negara-negara yang tidak pernah bisa melunasinya. Sebelum menjadi murah hati, ini adalah masalah keadilan. Seruan juga bagi persatuan umat Kristiani pada peringatan 1700 tahun konsili pertama di Nisea. Hal terakhir yang sangat penting untuk memahami makna bula Spes Non Confundit adalah bahwa harapan merupakan hal terbesar yang terlupakan. Penekanan pada iman dan kasih telah menyebabkan terlupakannya hal fundamental lain yang sangat menentukan, terutama keselamatan yang dibawa oleh Kristus dan janji akan kehidupan kekal. Dengan penuh semangat, Paus Fransiskus mengambil tema ini dan menulis, berdasarkan pengharapan yang di dalamnya kita telah diselamatkan, dengan melihat berlalunya waktu, kita mempunyai kepastian bahwa sejarah umat manusia dan sejarah kita masing-masing tidak akan berjalan menuju titik tanpa arah atau jurang yang gelap, namun berorientasi pada perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Mulia. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan pengharapan akan kedatangannya kembali dan pengharapan untuk hidup kekal di dalam Dia. Bula fokus panjang lebar pada tema ini, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan besar yang seringkali muncul dalam lubuk hati yang terdalam dan tidak selalu menemukan jawaban yang tepat atau memuaskan. Demikian pula ketika dihadapkan pada kematian orang-orang yang dicintai. Ketika muncul pertanyaan di mana mereka berada, seperti apa tempat mereka? Apakah kehidupan setelah kematian itu benar-benar ada? Kalau ada, seperti apa kehidupan itu? Tentang penghakiman Tuhan bagi kita masing-masing, selalu diingatkan bahwa penghakiman dilakukan dalam terang belas kasih. Singkatnya, Paus Fransiskus menjawab, apa yang terjadi setelah kematian? Bersama Yesus melampaui batas kematian, kita akan memasuki kehidupan kekal, yakni persekutuan penuh dengan Tuhan, dalam kontemplasi dan partisipasi kasih-Nya yang tak terbatas. Semua yang kita alami sekarang dalam pengharapan akan kita lihat dalam kenyataan. Dan yang terakhir, Spes Non Confundit merupakan jalan harapan. Jalan pikiran Paus Fransiskus dalam bula Spes Non Confundit dibagi dalam beberapa subjudul. Pertama-tama menjelaskan kata harapan, kemudian diuraikan sebuah perjalanan harapan yang menjadi lebih kuat dengan menghadirkan beberapa tanda-tanda harapan. Dalam momen bersejarah yang tampaknya ditandai dengan penolakan terhadap harapan ini, Paus merasa perlu untuk melakukan tuntutan terwujudnya harapan, yang terutama ditujukan kepada mereka yang memegang kebijakan akan nasib umat manusia. Akhirnya seruan terakhir mengambil gambaran yang mendukung kehidupan beriman, yakni berlabuh pada harapan. Dan logo tahun Yubelium menjadi lambang yang paling koheren, bahwa dalam peristiwa-peristiwa dramatis kehidupan tidak seorang pun boleh berharap sendirian, tetapi selalu dan hanya bersama-sama dalam solidaritas dan persaudaraan, yang semuanya merengkuh salib Kristus, yang masih dalam pengharapan. Demikianlah apa yang diharapkan oleh Paus Fransiskus berkenaan dengan tahun Yubelium 2015 ini.
Semoga berguna. Terima kasih. Tuhan memberkati.